Bayangkanlah, kalian adalah seorang gadis remaja yang harus kehilangan orang tuanya, kehilangan adiknya, dan tetap berdiri kuat demi menjaga saudara-saudaranya agar bisa selamat dari kejamnya perang. Ya, ini kisah nyata dari seorang gadis remaja bernama Lor yang harus memimpin keempat adiknya menempuh perjalanan panjang sejauh 800 km menuju rumah nenek mereka di Hamburg setelah orang tua mereka menyerahkan diri kepada sekutu pasca kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Dalam perjalanan penuh bahaya itu, mereka menghadapi kelaparan, kehilangan, hingga ancaman tentara. Sebelum ceritanya dimulai, sebaiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan kisah nyata selanjutnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang remaja perempuan bernama Lor. Ia adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Adik-adiknya bernama Liesel, Gunther, Jürgen, dan seorang bayi bernama Peter. Saat itu mereka tampak sibuk berkemas karena harus pindah ke tempat terpencil. Orang tua mereka, yang merupakan pendukung rejim Nazi, kini menjadi buronan tentara sekutu. Perjalanan mereka berakhir di sebuah rumah sederhana yang terletak di dalam hutan. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Sang ibu terlihat sangat depresi setelah mendengar kabar kematian Hitler. Kesedihan semakin bertambah ketika sang ayah memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pasukan sekutu. Sejak saat itu, hari-harinya hanya diisi dengan merokok dan meratapi kenyataan. Bahkan ia tidak lagi mau mengurus anak-anaknya, termasuk Peter yang masih bayi. Keadaan memaksa Lor untuk mengambil alih tanggung jawab. Ia merawat adik-adiknya, menggantikan peran ibunya yang sudah larut dalam putus asa. Namun, kondisi semakin sulit ketika pada suatu hari sang ibu juga memutuskan untuk menyerahkan diri. Sebelum pergi, ia menyuruh Lor membawa adik-adiknya mengungsi ke rumah nenek mereka yang berada di Hamburg. Untuk bekal perjalanan, sang ibu memberikan sedikit uang dan beberapa perhiasan. Dengan itu, Lor bersama keempat adiknya meninggalkan rumah menuju stasiun sesuai arahan ibunya. Dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan seorang warga. Lor mencoba meminta tumpangan menuju stasiun, bahkan ia siap membayar dengan perhiasan yang dibawa. Namun warga itu menatap sinis, lalu mengatakan bahwa Jerman telah kalah perang dan semua kereta sudah disita tentara sekutu. Akhirnya Lor dan adik-adiknya disarankan untuk memotong jalan melewati jalur berlumpur. Sebagai bekal, warga itu hanya memberinya sebutir telur. Mereka pun mengikuti saran tersebut dan berjalan melewati jalan yang penuh lumpur. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah rumah bekas peternakan. Lor masuk untuk memeriksa apakah ada makanan yang bisa diambil. Namun yang ia temukan justru mayat seorang wanita yang tampaknya telah bunuh diri. Malam harinya, Lor dan adik-adiknya beristirahat di tepi sebuah sungai. Lor menggendong Peter, sang bayi, sementara adik-adiknya yang lain berusaha menyiapkan makan malam dengan bahan seadanya. Keesokan paginya, perjalanan kembali dilanjutkan. Mereka berhenti sejenak di sebuah tempat pengungsian. Di sana Lor dan adik-adiknya menggunakan kesempatan untuk membersihkan badan sekaligus mencuci pakaian.
Namun suasana di tempat itu penuh dengan rasa putus asa dan kecemasan. Dari wajah-wajah orang yang ada di sana, terlihat jelas betapa tidak menentunya masa depan mereka setelah kekalahan Jerman dan kematian Hitler. Makanan dan air bersih saat itu menjadi sesuatu yang langka. Kehidupan masyarakat dipenuhi kesengsaraan. Malam harinya, ketika Lord sedang melihat papan informasi orang hilang, seorang pria mendekatinya dan mencoba memperkosnya. Lord berusaha melawan dan berhasil melepaskan diri lalu meninggalkan pria itu. Keesokan harinya, Lord dan adik-adiknya kembali melanjutkan perjalanan. Namun tanpa mereka duga, pria yang semalam mencoba memperkaos Lord ternyata mengikuti mereka dari belakang. Mereka mempercepat langkah dan singgah di sebuah rumah. Di rumah itulah, Lord menukarkan sebagian perhiasan ibunya dengan air dan makanan. Saat berkeliling rumah, ia tanpa sengaja menemukan mayat seorang kakek tua. Luka tembak di pelipis menunjukkan bahwa pria itu bunuh diri. Kemungkinan telah mendengar kabar bahwa Hitler juga memilih bunuh diri. Setelah itu Lord dan adik-adiknya kembali melanjutkan perjalanan menuju Hamburg. Pria yang mengikuti mereka sejak malam sebelumnya ternyata masih terus membuntuti. Di tengah perjalanan, mereka diberhentikan oleh tentara Amerika dan diminta menunjukkan dokumen identitas. Lord panik karena mereka tidak memilikinya. Di saat genting itu, pria yang mengikuti mereka justru maju dan memberikan dokumen miliknya. Dari situlah terungkap bahwa dia adalah seorang Yahudi bernama Thomas. Untuk menyelamatkan Lord dan adik-adiknya, Thomas mengaku sebagai kakak mereka. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu penyintas dari kamp konsentrasi yang berhasil selamat setelah penderitaan panjang. Dengan dokumen itu, mereka akhirnya bisa menumpang hingga ke sebuah daerah bernama Schweinfurt. Setibanya di sana, Lord dan adik-adiknya beristirahat di sebuah bangunan tua bersama Thomas yang kini ikut dalam perjalanan mereka. Di bangunan tua tempat mereka beristirahat, Lord memperingatkan Thomas agar tidak terlalu dekat dengannya. Alasannya sederhana, Thomas adalah seorang Yahudi dan bagi Lord yang tumbuh dengan propaganda Nazi, hal itu masih menjadi sesuatu yang sulit diterima. Namun, berbeda dengan Lord, kedua adiknya justru merasa nyaman dengan Thomas. Mereka sering bercanda dan bermain bersama layaknya saudara kandung. Keesokan harinya, perjalanan kembali dilanjutkan. Mereka berjalan cukup jauh hingga tiba di sebuah sungai. Di sana mereka terhenti karena jembatan yang biasanya digunakan untuk menyeberang telah dihancurkan. Lord mencoba mencari jalan keluar dan akhirnya meminta bantuan seorang nelayan yang berada di sekitar sungai. Ia menawarkan jam tangan serta sebuah patung kecil sebagai imbalan. Namun, nelayan itu menolak dan justru berusaha memperkawasnya. Beruntung Thomas datang tepat waktu. Ia memukul kepala nelayan itu dengan batu hingga tewas, lalu mengambil perahunya.
Dengan perahu tersebut, Lord bersama adik-adiknya dan Thomas berhasil menyeberangi sungai dan melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya sampai di perbatasan yang terbagi dalam 4 wilayah, yaitu Perancis, Inggris, Amerika, dan Uni Soviet. Seperti diketahui, setelah kekalahan Jerman pada Perang Dunia II, negara itu dibagi ke dalam kendali 4 kekuatan besar tersebut. Karena tujuan mereka adalah Hamburg yang masuk dalam wilayah Amerika, maka mereka harus melewati jalur menuju bagian Amerika. Dalam perjalanan, mereka melihat rombongan orang Polandia yang baru saja dibebaskan dari kamp konsentrasi. Wajah-wajah mereka penuh kebingungan, tidak tahu harus kemana setelah keluar dari neraka itu. Lord dan rombongan memilih beristirahat di dalam hutan untuk bermalam dan berencana melanjutkan perjalanan keesokan paginya. Keesokan paginya, Thomas pergi untuk mencari makanan. Sebelum berangkat, ia berpesan agar Lord dan adik-adiknya tetap berada di tempat hingga ia kembali. Namun Gunther, adik Lord, justru penasaran dan nekat mengikuti Thomas. Sayangnya ia masuk ke wilayah yang dijaga tentara Uni Soviet. Saat itu juga terdengar suara tembakan. Gunther tertembak dan tewas di tempat. Lord dan yang lainnya tidak mampu menyembunyikan kesedihan mereka. Perjalanan yang sudah berat kini semakin dipenuhi duka setelah kehilangan salah satu dari keluarga mereka sendiri. Setelah kehilangan orang tua mereka, kini Lord dan adik-adiknya kembali harus menanggung duka karena Gunther tewas tertembak. Meski hati mereka hancur, mereka tidak punya pilihan lain selain segera berjalan agar tidak menjadi sasaran tentara lain. Dalam perjalanan, Thomas tiba-tiba memilih untuk berpisah. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki tujuan berbeda. Lord panik dan menahan Thomas. Ia memohon agar Thomas tetap bersama mereka dan menjaganya sampai tiba di rumah nenek. Pada awalnya Thomas menolak dan bersikukuh untuk pergi. Namun akhirnya hatinya luluh. Ia memutuskan tetap menemani Lord dan adik-adiknya. Singkat cerita, mereka berhasil naik ke sebuah kereta yang menuju Hamburg. Namun di tengah perjalanan, kereta itu diberhentikan oleh tentara untuk pemeriksaan dokumen. Lord dan adik-adiknya diliputi ketakutan karena mereka tidak memiliki dokumen sama sekali. Dalam situasi itu, Thomas maju dan menyerahkan dokumennya. Setelah itu ia pergi meninggalkan Lord bersama adik-adiknya. Perjalanan panjang yang penuh penderitaan akhirnya berakhir. Lord dan saudara-saudaranya berhasil sampai di rumah nenek mereka. Nenek langsung menyambut dengan memberi makanan.
sesuatu yang terasa mewah setelah semua kesusahan yang mereka alami. Wer hat gesagt, dass Mutter hier sein wird? Kehidupan mereka perlahan kembali seperti semula. Seiring berjalannya waktu, Lord dan adik-adiknya mulai berusaha melupakan orang tua mereka. Namun Lord masih tidak bisa melupakan kebaikan Thomas, pria yang telah menyelamatkan mereka berkali-kali selama perjalanan. Ia tidak pernah sempat mengucapkan terima kasih sebelum Thomas benar-benar pergi. Begitu juga dengan Jurgen, ia tidak bisa melupakan Gunther, saudara kembarnya yang tewas. Dengan itu, cerita pun selesai. Perang tidak hanya merenggut nyawa di medan tempur, tetapi juga menghancurkan keluarga. Perjalanan terbesar dari kisah ini adalah bahwa tidak ada pemenang sejati dalam perang. Kekalahan Jerman bukan hanya soal politik, tetapi juga penderitaan rakyatnya sendiri. Bahkan anak-anak seperti Lord harus menanggung akibatnya. Semoga dapat diambil pelajarannya dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.